Singapura harus menerima nasib sial setelah negara mereka mengalami krisis populasi. Angka kelahiran yang rendah menjadi pemicu terjadinya masalah tersebut. Akibat pemerintah negeri 1001 larangan menggantungkan nasibnya kepada migran. Salah satunya dari tanah air yang memiliki banyak pekerja di Singapura. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Populasi semakin menipis. Singapura tengah diancam permasalahan yang mengkhawatirkan. Negeri singa diketahui sedang mencari cara untuk mendongkrak jumlah penduduk mudanya. Alasannya karena angka kelahiran Singapura mulai terjun bebas belakangan ini. Data dari Bank Dunia mencatat negeri 1001 larangan ini hanya menghasilkan 0,97 anak per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dari Indonesia yang melahirkan 2,12 anak per tahun. Di lain sisi, penduduk Singapura yang usianya menua sudah semakin membludak. Pasalnya, warga negeri singa yang berusia 65 tahun ke atas berada di angka 20% tahun lalu. Padahal 10 tahun yang lalu persentasenya berada di angka 12,4%. Hal ini dinilai cukup berbahaya karena 1 dari 2 rakyat Singapura merupakan orang berusia lanjut. Padahal negeri singa perlu populasi muda untuk meregenerasi angkatan kerjanya. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja tetap tinggi, namun angka tersebut telah menurun selama 3 tahun berturut-turut karena meningkatnya proporsi pekerja berusia lanjut. Lapor Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Alhasil pemerintah Singapura panik bukan main melihat keadaan tersebut. Bagaimana tidak, mereka terancam resesi bertahun-tahun jika masalah tersebut belum tuntas. Belum lagi mereka juga harus menghadapi dampak yang diakibatkan situasi ekonomi yang tak menentu. Enggak heran, Lawrence Wong merasa pesimis dengan keadaan yang dialami Singapura. Dirinya bahkan menyebut negeri singa bakal menghadapi resesi tahun ini. Singapura boleh jadi terkena atau terhindar resesi tahun ini. Saya yakin pertumbuhan ekonomi kita bakal sangat terdampak, ungkap Perdana Menteri Singapura tersebut. Mengancam kemajuan Singapura. Krisis populasi yang terus melanda seakan jadi tamparan keras untuk Singapura. Pasalnya masalah tersebut berpotensi menghambat kemajuan negeri singa. Alasannya karena negara terkecil di ASEAN ini terancam lumpuh akibat faktor penuaan. Berdasarkan perhitungan, 25% penduduk mereka bakal berusia di atas 65 tahun pada 2030 mendatang. Artinya beban Singapura harus bertambah dengan bertambahnya para lansia. Dengan kata lain, jumlah pekerja negeri mereka juga bakal berkurang drastis. Alhasil sejumlah perusahaan hingga pemerintah diminta mengakali krisis tenaga kerja. Namun sulitnya mencari solusi membuat negeri singa terpaksa mengandalkan robot untuk menggantikan manusia. Produk kecerdasan buatan ini sengaja disebar ke berbagai sektor. Salah satunya bidang kesehatan yang mulai menggunakan robot untuk mengelola perawatan para lansia. Selain itu, Singapura juga dikabarkan bakal meminta warganya yang berusia lanjut untuk bekerja. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada jaminan sosial serta dana pensiun. Langkah ini juga sengaja dilakukan guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan generasi muda. Namun, semua kebijakan ini malah menimbulkan berbagai pergolakan di kalangan masyarakat. Sebut saja penggunaan AI yang disebut nggak akan sanggup mengatasi masalah populasi. Banyak pihak menyebut solusi pemanfaatan robot hanya akan berguna dalam jangka pendek. Sebaliknya, Singapura dituntut untuk menggembleng angka kelahiran di negaranya. Bahkan permasalahan ini sampai mengundang perhatian dari pengusaha Amerika Serikat yakni Elon Musk. Pemilik korporasi Tesla ini memprediksi negeri singa bakal terkena dampak yang lebih parah dalam jangka panjang. Singapura dan beberapa negara lainnya sedang menuju kepunahan, tulis Elon di sosial media X. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Krisis populasi yang dialami negara tetangga justru tak terjadi di Indonesia. Bumi Nusantara kini tengah dihadapkan dengan populasi yang membludak. Bagaimana tidak, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta jiwa pada 2024. Belum lagi tanah air sedang diberkahi dengan bonus demografi hingga tahun 2040 mendatang. Meski begitu, jumlah populasi ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah. Mereka harus berhadapan dengan angka kemiskinan yang meninggi. Pasalnya, BPS mencatat penduduk miskin di tanah air mencapai 24 juta jiwa. Belum lagi jumlah warga yang kini tengah menganggur diperkirakan berada di angka 7,5 juta orang pada tahun lalu. Alhasil, sejumlah warga Indonesia mulai mencari cara untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Salah satunya dengan membidik sejumlah negara sebagai tujuan mata pencaharian mereka. Bank Dunia mencatat ada 9 juta warga Indonesia yang mencari uang di luar negeri pada 2017. Jumlah ini boleh jadi meningkat hingga belasan juta pada masa yang akan datang. Apalagi PMI sangat disenangi oleh para pemilik perusahaan di luar negeri. Pasalnya pekerja Indonesia dikenal ulet dan punya sikap pekerja keras. Terbukti PMI mendapat minat yang sangat tinggi di negara maju seperti Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia bahkan mengaku kagum dengan etos kerja yang dimiliki warga Indonesia. Orang Indonesia itu sangat rajin bekerja dan sudah memiliki rasa kedekatan dengan budaya Jepang. Tutur Masaki Yasushi. Nggak heran para pekerja migran dari Indonesia semakin menjadi primadona di luar negeri. Dapatkan kaos distro berbagai pilihan motif dengan 100.000 kamu sudah bisa mendapatkan 7 kaos. Cek link di bawah ini. Bisa diatasi dengan WNA asal tanah air. Situasi kontras dengan Indonesia seolah jadi harapan baru pemerintah Singapura. Negara berpenduduk 5,9 juta jiwa ini kabarnya bakal memanfaatkan banyaknya penduduk tanah air. Pasalnya mereka berniat menambah populasi menggunakan kebijakan imigrasi. Apalagi saat ini tenaga kerja Indonesia sudah semakin menjamur di negeri singa. Pada 2024 kemarin, jumlahnya diklaim mencapai lebih dari 100.000 orang. Para TKI sendiri mengaku senang bekerja di Singapura karena diberikan banyak jaminan. Berdasarkan survei Populix, 82% pekerja Indonesia lebih pilih merantau ke negeri singa. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Alasannya karena mereka mendapat gaji tinggi dan kesempatan mengembangkan karir. Singapura juga dianggap lebih aman dan stabil daripada negara-negara lainnya. Hal ini sempat dialami pekerja asal Kota Malang bernama Musripah. Wanita berusia 42 tahun ini mendapat perawatan intensif di salah satu rumah sakit Singapura akibat pendarahan hebat. Di sisi lain, rencana Singapura sebenarnya sudah dilakukan lebih dulu oleh pemerintah Jepang. Otoritas negeri Sakura merekrut pekerja Indonesia untuk mengatasi kekurangan populasi. Nggak tanggung-tanggung, raksasa Asia tersebut meminta 200.000 tenaga kerja di tahun ini. Nggak cuma itu, Jepang bahkan mengajak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu ke negaranya. Hal tersebut turut disampaikan duta besar mereka untuk tanah air, yakni Masaki Yasushi. Politikus berkacamata itu mengaku sangat takjub dengan kualitas pekerja Indonesia. Mereka sangat dihargai oleh orang Jepang, jadi misi saya adalah meningkatkan jumlah orang seperti itu. Di bidang apapun, saya rasa orang Indonesia diterima, ujar Masaki. Pengen dapatkan Smart TV Box canggih dengan harga ramah di kantong? Smart TV Box dari Kucu ini bisa jadi solusinya, cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Jadi begitulah cerita peran besar Indonesia menangani krisis kepunahan Singapura. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?